Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sistem bilangan, yaitu bagaimana mengubah suatu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain. Nah, sistem bilangan desimal atau basis 10 hari ini akan kita konversi menjadi sistem bilangan biner. Sebagai contoh yang tertera di layar, 50 basis 10 atau desimal, 50 desimal dirubah menjadi berapakah basis 2. Nah, desimal kalau dirubah ke basis 2, maka 50 ini harus dibagi angka 2. Ini cara pertama. 50 dibagi 2, sehingga kalau kita 50 bagi 2 adalah 25, atau dengan kata lain 22 kali 25, 50, sehingga selisihnya 0. 50 kurang hasil perkalian 2 dan 25, sisanya 0. Kemudian ambil hasil bagi 25 dibagi 2 lagi sehingga 12. 2 kali 12 itu 24, sehingga selisihnya 1. 25 kurang 24, selisihnya 1. Kemudian ambil lagi hasil bagi 12 ini, kemudian dibagi 2. 12 bagi 2 6. Ternyata 2 dikali 6 12, sehingga tidak ada selisih. 12 kurang 12 adalah 0. Kemudian ambil lagi hasil bagi 6 dibagi 2 3. Ternyata 2 kali 3 itu 6, sehingga hasil selisihnya 0, yaitu 6 dikurangi 2 kali 3, hasilnya 0. Ambil 3 lagi. 3 itu dibagi 2. 3 bagi 2 1. Oleh karena 1 kali 2 adalah 2, sedangkan 3 kurang 2 adalah 1, sehingga sisanya 1. Jadi 3 dikurangi 2 kali 1, hasilnya 1. Jadi 1 ini merupakan sisa. Sisa itu adalah selisih dari 3 dikurangi dengan hasil perkalian 1 kali 2. Nah, yang terakhir ambil hasil bagi 1. Hasil bagi 1 ini dibagi 2. Ternyata 1 ini lebih kecil dari 2, sehingga jelas kalau dibagi hasilnya 0. Nah, 2 dikali 0 itu hasilnya 0, sehingga 1 dikurangi 0, hasil perkalian 2 kali 0 adalah 1. Jadi ingat ya, bahwa 1 dikali 2, 1 dibagi 2 itu 0 hasilnya, karena 1 lebih kecil dari 2. Sehingga 0 ini dikali 2 lagi hasilnya 0, sehingga 1 dikurangi hasil perkalian menjadi 1 dikurangi 0, sisanya 1. Nah, kemudian dibaca dari bawah ke atas. Jadi di angka paling bawah ini kita sebut MSB, angka paling penting. Angka yang paling bobotnya paling rendah itu kita sebut least significant bit, paling atas, sehingga dibaca 110010, 110010. Jadi 50 by 10 sama dengan 110010 basis 2. Jadi yang paling penting di sini adalah sisa. Jadi sisa itu adalah selisih dari bilangan yang dibagi dengan hasil perkalian. Jadi hasil perkalian dari pembagi dan hasil bagi. Kemudian bagaimana kalau 50 basis 10 ini kita rubah dengan cara lain? Nah, untuk merubah ke cara lain ini kita menggunakan tabel. Pertama, kita membuat tabel di mana 50 ini kita masukkan seperti ini. Jadi bobot yang pertama adalah 50 by 10 sama dengan berapa basis 2. Nah, untuk penempatan bobot pertama adalah 1, 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Nah, sehingga kita ambil bilangan 50, kita sejajarkan dengan 32. Seharusnya bisa juga 2 pangkat 6 di sebelah kiri, ini 64, tetapi karena 50 lebih kecil 64, maka kita tidak perlu lagi menambahkan bobot. Jadi bobot paling tinggi adalah 32. Nah, 50 itu adalah nilainya, 32 adalah bobotnya. Artinya bahwa angka 50 ini bisa dipakai untuk
membeli sebuah barang dengan nilai 32. Jadi bobot 32. Berarti kalau 50 itu 32, maka dapat satu barang. Artinya kalau kita pakai konsep pembelian, maka 50 32, maka dapat 1. Artinya 1 dikali 32, 32. Nah, 50 dikurang 32, karena sudah dipakai untuk membayar tadi, maka dia menjadi 18. Nah, 18 ini kita anggap sebagai uang kembalian. Jadi uang awal dibeli 32, barang yang nilai harganya 32, dapat barang 1. Kemudian dari 18 ini, kita beli barang dengan harga 16. Maka 18 ini dikurangi 16 dapat 1. Karena 18 itu adalah nilai uangnya, sedangkan 16 itu adalah nilai barangnya. Berarti 18 dapat 1 barang. Nah, berarti uang kembaliannya 2. 2 tidak bisa dipakai untuk bobot 8. Karena itu 2 diteruskan lagi. Karena barang yang diperoleh 0. 2 diteruskan lagi, 2 itu tidak bisa membeli barang dengan harga 4. Diteruskan lagi, 2 dengan barang nilai 2 bisa. Artinya bahwa dapat 1 barang. Kemudian yang terakhir, karena sudah beli habis, jadi ini uangnya 2 rupiah atau 2, barangnya juga nilai 2, maka uang sisanya 0. 0 tidak bisa digunakan untuk membeli nilai 1, sehingga barang yang diperoleh 0. Jadi itulah cara mengerjakan dengan cara lain. Artinya bahwa 50 basis 2 itu memperoleh hasil 1100010. Atau dengan kata lain, 50 itu adalah 32 tambah berapa? Tentunya 32 tambah 16. Ya. 32 tambah 16 itu sudah hasilnya adalah 48. 48 berarti tinggal ditambah 2. Sehingga 32 tambah 16 tambah 2 hasilnya 50. Nah, itulah konsep pemikiran yang sederhana. Jadi kalau kalian ingin mengubah bilangan desimal ke biner dengan cara membagi seperti ini, dengan cara memasukkan dalam tabel seperti ini, maka kalian harus mencari pertama adalah nilai ini harus lebih besar dari bobot. Ya. Lebih besar, mendekati bobot. Sehingga 50. Jadi 50 tidak bisa dimasukkan ke posisi sini 16, karena 16 ini harus dikali 2 atau kali 3. Nah, oleh karena itu dikasih yang lebih besar lagi, yaitu 32. Jadi bobotnya 32. Kalau dikasih bobot 64 tidak mungkin, karena 50 ini nilainya lebih kecil dari 64. Oleh karena itu kita pakai bobot 32 yang mendekati, sehingga dengan 32 bobotnya maka diperoleh nilai 1. 1 kali 32 32, sehingga 50 kurang 32 18. 18 itu adalah 1 dikali 16. Ya. 1 kali 16, sedangkan 18 dikurangi hasil perkalian 1 kali 16 adalah 18 dikurangi 16 2 itu tidak bisa untuk membeli atau menukarnya dengan 8, karena 8 ini bobotnya ini hanya posisi 2, sehingga 2 diteruskan lagi ke sebelah. Tidak bisa berarti dia memperoleh 0. Tidak bisa juga 2 dengan 4, makanya dikasih nilai 0. 2 bisa dengan 2, dikasih nilai 1. Artinya bahwa 2 kali 1, 2. Sehingga selisih 2 dengan 2 kali 1 ini adalah 0. Sehingga 0 juga tidak bisa dipakai untuk menukar dengan bobot 1, sehingga tetap hasilnya 0. Jadi itulah cara mengubah sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal menjadi sistem bilangan biner. Kemudian contoh yang berikut, misalnya 200. 200 itu sistem bilangan desimal dirubah menjadi biner. Kalau kita kalikan bisa saja 200 bagi 2, 200 bagi 2, 100, 100 bagi 2 dan seterusnya. Tetapi kali ini kita menggunakan cara ini. Nah, kita menempatkannya pada bobot yang sesuai. Ternyata 200 ini bobot yang paling dekat dengan dia adalah 128.
Karena kalau bobot 128 kita ke kiri lagi, maka jadi 256. 256 itu lebih besar dari 200. Nah, 200 dengan 128, maka dapat 1. Dapat nilai 1. Di mana 1 kali 128 itu adalah 128. Sehingga 200 kurang 128, 72. 72 ini dengan bobot 64 dekat. Sehingga 1 dikali 64, 72 kurang 64, 8. Nah, 8 tidak bisa ditukar dengan 32 karena tidak seimbang, sehingga 0. 8 juga tidak bisa ditukar dengan 16, 0. 8 juga, 8 ini ditukar dengan 8 bisa dapat 1. Nah, karena 1 kali 8, 8 kurang 8, 0, maka tidak ada sisanya angka lagi, selesai. Jadi sudah berakhir 0 ya, karena 8 dikurangi 8 kali 1, 0, maka 0 ini tidak untuk bobot 4, 0 juga tidak bisa untuk bobot 2, 0 juga tidak bisa untuk bobot 1, sehingga terakhir 0, 0, 0. Nah, inilah cara mengubah bilangan 210 menjadi bilangan biner. Jadi ingat, penempatan bobot itu harus mendekati dari nilai yang akan ditentukan. Kemudian yang berikut, bagaimana kalau desimal ke oktal? Desimal ke oktal tentunya kita bagi dengan angka 8. 200 bagi 8, 25. 25 kali 8, 200. Sehingga 200 kurang hasil perkalian tadi, sisanya 0. 200 kurang 200, sisanya 0. Ambil 25, 25 bagi 8, 3. 3, 8, 24. Berarti 25 kurang 24, sisanya 1. Ambil lagi 3. 3 bagi 8, 3 lebih kecil dari 8. Sehingga hasilnya 0. Sehingga 8 kali 0 itu 0. 3 kurang 8 kali 0, 3 kurang 0, 3. Sehingga 200 bagi 10 sama dengan 310 bagi 8. Nah, ini adalah contoh mengubah sistem bilangan desimal ke oktal. Nah, yang berikut, bagaimana kalau kita menggunakan sistem tabel? Perhatikan di sini. 200 bagi 10 sama dengan titik bagi 8. Dalam sistem tabel, bobotnya 1, itu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 3 itu sudah 216. Sehingga 8 pangkat 3 itu tidak perlu kita pakai di sini. 8 pangkat 2 pas. Yang mendekati. Nah, di sini kita peroleh bahwa ternyata 200 itu mendekati dibagi 64 ternyata dapat 3. 3 kali 64 itu 192. Sehingga hasil perkalian 3 dikali 64 192, sehingga 200 kurang 192 adalah 8. 8 dibagi 8 1. Berarti 1 kali 8 adalah 8. 8 kurang 8 adalah 0. Maka 0 itu tidak untuk bobot 1. 0 itu lebih kecil dari 1, sehingga hasilnya 0. Sehingga di sini hasilnya 310 basis 8. Jadi 210 sama dengan 310 basis 8. Jadi ingat, penempatan bobot ini tidak bisa ditulis seperti semaunya kita, tapi kita menggunakan bobot yang paling dekat. Jadi contoh di sini 8 pangkat 1, 8. 8 pangkat 2, 64. Kalau 8 pangkat 3 itu sudah 64 kali 3. Jadi 64 dikali 8, maka sudah 512. Nah, kalau 512 tidak bisa untuk bisa dijajarkan dengan nilai 200. Oleh karena itu kita pakai bobot 64. Nah, bobot 64 kalau dikali 3, 198. 192. 192 ini kalau dikurangi dengan 200 hasilnya 8. Dan seterusnya. Jadi itu kalau desimal ke oktal. Nah, bagaimana kalau desimal ke heksadesimal? Kalau desimal ke heksadesimal dibagi 16. Jadi 192 dibagi 16, hasilnya 12. 12 kali 16, 192 juga. Sehingga 192 kurang 192 hasil perkalian menjadi 0. Diambil 12. Hasil bagi 12 bagi 16. Karena 16 ini lebih kecil dari 12, lebih kecil dari 16, maka setelah dibagi hasilnya 0. 0 kali 16 hasilnya adalah 0, sehingga 12 dikurangi 0 hasilnya 12. 12 itu C. Sehingga 192 bagi 10 sama dengan C0 bagi 16. Nah, ini adalah cara merubah bilangan desimal menjadi heksadesimal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rubah menjadi bobot menggunakan tabel? Contoh, 16 pangkat 0, 1. 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 256. Nah, dengan demikian, maka 192 ini tidak bisa kita pakai untuk
untuk mengoperasikan bilangan 256 ke 256 ini 8 pangkat 2, maka kita pakai 192 ini dengan 16 pangkat 1 16. Maka 16 dikali 12 adalah 192. 12 itu C. Nah, sekarang 192, maka 192 kurang 192 hasil perkalian 16 dan 12 is 192. Maka 192 dikurangi 192 sama dengan 0. 0 tidak bisa dipakai untuk membeli atau menukar dengan bobot 1, sehingga hasilnya 0. Sehingga hasilnya adalah 0C0 atau C0 saja. Nah, demikianlah cara untuk merubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan selamat mencoba.